tolong, berat banget ini. Nah jadi anak-anak gua itu, teman-teman gua langsung lepas carry, langsung bantu narik. Pas bantu narik malah makin ke dalam, kitanya malah ke bawah ketarik. Oke, jumpa lagi dengan saya Ale dari Jejak Backpacker. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang perjalanan seorang backpacker yang mengadakan backpackeran ke Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Seperti apa cerita misteri yang dihadapi oleh narasumber kita kali ini? Saksikan setelah ini. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya langsung dengan Mas Redo. Iya, selamat datang Mas Redo di studio Jejak Backpacker. Kali ini Mas Redo akan menceritakan tentang perjalanannya ke Gunung Dempo, Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang ya, Lahat Palembang ya. Jadi awal dari perjalanan hingga kejadian itu bisa diceritakan dari sekarang Mas Redonya. Jadi awalnya itu gua sama temen gue itu cesetan buat ngadain trip sekaligus reunian sama anak-anak gua waktu pendakian ke Rinjani. Jadi yang bisa ikut itu sekitar orang 8 dari Tangerang sama Bandung sama Jakarta. 8 orang itu ceweknya ada 2. Oke. Jadi kita melakukan pendakian itu di bulan Desember 2015. Jadi kita technical meetingnya itu kita di Tangerang, kita kumpul di Tangerang itu sekitar tanggal 25-an. Kita technical di Tangerang, kita udah kumpul, udah prepare semua. Kita berangkat dari Tangerang ke Meraknya itu kita naik diantar sama teman kita pakai mobil. Nah dari Merak sana kita nyebrang ke Lampung, itu udah dijemput sama supir sekaligus teman kita juga Bang Ebong. Dia yang mengantarkan kita ke Pagar Alam Lahat Sumatera Selatan sana sampai ke Kampung 4. Dia juga yang memperkenalkan kita ke orang-orang di sana juga, yang membackup kita perjalanan kita di sana juga. Jadi waktu gue sampai di Kampung 4, gue naik Dempo ini melalui jalur Kampung 4. Melalui jalur Kampung 4. Ya. Tapi sebelumnya dalam perjalanan itu Mas Redo sendiri itu naik kendaraannya dengan kendaraan apa itu? Oh, kita pakai mobil pribadi punya Bang Ebong, punya teman gua namanya Ebong. Oh, jadi 8 orang itu muat di mobil itu semua? Jadi satu mobil itu kita bukan 8 orang, ada orang 11 sama Bang Ebong ya. 11 orang plus keril-kerilnya. Jadi itu udah termasuk gua, Bang Jack sama istrinya sama teman-teman gua yang lain. Itu ada sekitar 11 orangan. Itu jadi berarti padat banget itu kita. Berdempil-dempil di mobil itu. Oh. Merek jenis mobilnya apa itu? Gua waktu naik ke sana pakai bawa mobil Luxio. Oh, Luxio lumayan lega ya. Iya, jadi tapi nggak terlalu ini juga. Mepet banget itu, tapi ya karena kondisi juga ya udah kita paksain aja jalan. Tapi nyaman juga sih. Oke, selanjutnya itu dalam perjalanan nyampe ke Kampung 4 itu berapa hari perjalanan atau berapa jam perjalanan itu kan? Dari Lampung nih? Ya, dari Lampung tadi. Dari Lampung itu sekitar ke Pagar Alam itu kita perjalanan sekitar 20 jaman. 20 jam ya, hampir hampir 20 jaman. Satu malam ya. Itu posisi kita nyampe di Kampung 4. Sebelum di bawahnya itu Kampung 4 itu kebun teh semua. Nah, jadi dia areanya kebun teh. Nah, kita sempat nyasar di situ juga tuh. Menyasar, cuman kita coba kontak-kontak lagi teman kita yang di base camp dan akhirnya dijemput di bawah
langsung diarahin. Baru sampai kita malam, posisi kita nyampe Kampung 4 itu malam sekitar jam 11-an. Jalannya masih bagus ya kalau untuk menuju ke. Enggak, jalannya kerikil biasa, belum diaspal jalannya. Oh gitu. Ya masih jalan-jalan kebun teh kayak gimana gitu, belum diaspal. Jadi waktu udah nyampe ke pos 4 itu, Kampung 4 itu, kita coba diriin tenda karena di base camp itu lumayan rame juga. Sebenarnya kita udah disediain base camp, cuman kita posisi di waktu malam itu lagi cerah-cerah banget. Ya, kita memutuskan untuk diriin tenda aja di situ di depan itu. Sebenarnya kita suruh udah disediain tempat sama teman kita yang di base camp. Cuman ya anak-anak gua pengen ngerasain suasana kebun teh, suasana perkampungan sana, akhirnya kita mendirikan tenda di sana. Keesokan paginya gua sama teman-teman gua prepare buat melakukan pendakian. Kita naik itu habis meeting sebelum melakukan pendakian itu sekitar jam 8. Habis sarapan kita mulai naik jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi itu kita naik kebetulan yang orang-orang sana udah pada naik duluan. Itu di hari biasa? Dia hari biasa, gua di hari biasa. Jadi waktu gua naik itu gua ada orang 9. Gua naik orang 9 itu ada cewek 2 dan ada teman kita yang dari Lahat yang baru kenal juga. Kita juga baru kenal juga di sana, ketemu di Kampung 4. Dia pengen ngajak bareng, dia berdua orang. Ya, kita naik di situ, waktu dalam perjalanan itu sampai pos 1 shelter 1 kita masih enjoy aja, masih bercanda-bercandaan. Dari jam 8 itu kita nyampe pos 1 itu sekitar jam 1 siangan pas zuhur itu. Dari pos 1 ke dari ini pintu rimba sampai ke shelter 1. Shelter 1 ya. Oh, lumayan panjang juga ya. Lumayan panjang juga. Di situ sampai kita break dulu, kita makan siang dulu. Habis makan siang kita ngelanjutin lagi perjalanan sampai shelter 2. Di shelter 2 itu ada mata air terakhir. Setelah ke atasnya udah nggak ada mata air lagi, jalur mata air lagi. Itu pas nyampe shelter 2 itu posisi mau maghrib, sekitar jam setengah 6-an lewat. Karena kita naiknya lumayan santai juga sih, karena kita bawa temen cewek juga sambil bercanda juga. Kita mutusin break dulu, kita masak dulu. Nah, temen gua yang cewek ini, si Sela ini, kebetulan dia naik lagi dapat, makanya kita dalam perjalanan kita coba menghibur dia terus. Karena sebenarnya udah kita saranin buat dia nggak usah naik, tinggal di base camp aja. Tinggal di base camp, karena kita udah sebelumnya udah diingetin kalau perempuan yang lagi head nggak boleh naik. Biasanya percaya nggak percaya suka ngundang mistis kayak gitu. Ya, itu dia dapat lagi berhalangan itu ketahuannya waktu di perjalanan menuju Lahat itu atau? Iya, ketahuan dia lagi dapet itu dia ngomong sendiri pas kita sampai Lahat, dia baru ngomong, wah gua dapet. Oh, oke. Wah, kita dari situ kita ya udah deh, yang penting kita nyampe base camp aja dulu. Sambil base camp kita coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ditinggal di base camp sana, sama teman-teman lama kita juga di sana. Kita ngobrol-ngobrol, terus kita ceritain juga teman kita yang cewek ini ada yang dapet. Dari pihak sana udah coba buat ngelarang, cuman si temen gue yang cewek ini maksa buat tetap ikut karena mungkin perjalanan udah lumayan jauh juga sih ya. Jadi waktu udah nyampe shelter 2 itu kita lanjut lagi ya bang ya. Kita di shelter 2 itu mau maghrib, kita berhenti dulu tuh, berhenti break, kita masak lagi, kita bikin kopi lagi. Nah, temen gue yang cewek ini ngajak turun, mata airnya itu ada di bawah shelter 2. Nah, yang cewek gue yang temen gue yang lagi dapet ini ngajak turun ke bawah, katanya dia mau cuci muka, mau minum, mau ngambil wudhu,
mau cuci muka kayak gitu, mau minum. Jadi gua anterin tuh, yang lain pada masak, pada bikin kopi, pada bikin ini, gua nganterin dia sendiri ke bawah buat cuci muka sama minum, katanya ngambil air minum. Waktu dia cuci muka, setelah cuci muka, ekspresi dia mulai berubah dari situ. Cuman kita nganggapnya oh biasa aja. Dia jadi agak lebih, muka dia itu kelihatan lebih pucat dan lebih diem, banyakan kayak orang bengong kayak gitu. Itu setelah cuci muka itu. Setelah cuci muka, sebenarnya dia udah sebenarnya udah pamit juga, tapi nggak tahu kenapa muka dia udah kayak pucat kayak gitu. Terus diem, banyakan bengong. Terus suka gua, kenapa lu? Diem aja lu, kayak gue kan. Udah ya naik, udah mau malam, kita nggak bawa senter nih. Gue naik ke shelter 2, di sana kebetulan ada tenda juga yang udah berdiri. Kebetulan itu ada orang yang diriin tenda di sana, ada 2 tenda. Yang satu tenda itu ada orang dari Palembang, 3 orang. Ngobrol-ngobrol kita, dia nanya-nanya kita dari mana, ya kayak sewajarnya aja lah. Kita nyapa juga. Nyapa. Gitu, ya. Cewek itu tadi masih diam aja. Iya, kita malah kita sempat nggak ngeh juga, dia diam aja. Karena kita kasihkan ngobrol juga kan sama teman baru kita yang dari Palembang yang udah ngecamp di sana di tenda. Dan kita udah sejam lebih istirahat di sana, maghrib udah lewat. Kita memutuskan buat jalan. Loh, kita ditanyain sama ini, emang nggak diriin tenda mas, kata temen yang udah ngecamp. Mau lanjut jalan? Iya, kita mau lanjut jalan aja. Kalau maaf ya mas, katanya, kalau di sini biasanya itu kalau habis maghrib nggak ada yang berani naik, ada pantangannya. Oh gitu ya mbak? Kenapa? Kita coba tanya-tanya kan. Cuman anak-anak gua coba, tapi itu sih mitosnya sih mas ya, katanya kalau habis maghrib itu nggak boleh naik. Biasanya kalau dipaksain naik itu suka terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kita coba diskusiin lagi sama teman-teman yang lain, dan akhirnya sama teman kita yang baru kenal juga orang Lahat, kita memutuskan untuk tetap naik. Dan kita mengucapkan terima kasih juga sama teman-teman kita yang di Palembang udah ngingetin kita. Amit kata dia juga udah ngingetin, tapi terserah dari kitanya. Tapi keputusan dari kitanya udah bulat buat naik malam, karena kebiasaan naik di daerah Jawa itu malam ya. Naik gunung itu biasanya enak banget malam, biasanya nggak capeknya itu nggak kerasa banget. Jadi gua sama anak-anak gua coba buat lanjut naik lagi. Selang sekitaran dari shelter 2 itu sekitar 100 meter, itu jalurnya itu lumayan parah, naik banget, itu ekstrim banget kan. Nah, jadi kita naik itu jaraknya itu nggak jauh-jauh, berdekatan, karena tanjakan juga kan, saling tolong menolong kan. Nah, udah jarak 100 meter dari shelter 2, temen gue yang cewek ini kepleset dan teriaknya bukan minta tolong, kayak gitu, kayak keserupaan gitu. Gue coba narik kan, gue coba bantu bangun, tapi itu waktu pas gue narik itu berat banget si cewek itu. Jadi gue narik itu berat banget. Wih, kata gue, tolong berat banget ini. Nah, jadi anak-anak gue itu, teman-teman gue langsung lepas carry, langsung bantu narik. Pas bantu narik malah makin ke dalam, kitanya malah ke bawah, ketarik. Terus kan udah lumayan lama juga, udah sekitar 2 menitan kita narik, nggak dapet lama banget. Kita kan udah ngusahain banget kan, udah coba cara, teman-teman gua si Buyung udah, masih Asman udah coba ini narik, nggak bisa. Akhirnya sama si temen gua yang paling tua, Bang Jack, dibacain doa surat-surat Yasin, surat Al-Quran kayak gitu. Coba narik lagi, alhamdulillah akhirnya bisa ketarik juga. Di situ kita panik banget. Posisi kita, anak-anak gua pada panik semua di situ. Dia teriaknya kayak wah. Iya kayak gitu. Teriak-teriaknya kayak gitu. Iya. Ada kata-kata
tolong nggak ada kalau normalnya terjadi musibah atau terjadi kecelakaan gitu kan, Iya. tolong kan ya. Itu dengan dia teriak-teriak yang nggak jelas gitu. Iya, dia teriak-teriak nggak jelas. Kenapa lu kita Sel, sadar Sel, nama dia kan Sela. Sel, sadar Sel. Dia masih tetap aja berarti teriak-teriak kayak gitu, kayak matanya juga udah nggak seperti natap biasanya, udah tatapnya udah kosong banget. Wah, ini nggak bener nih kayak gitu. Dan akhirnya setelah dia keangkat naik, kita kasih minum, kita udah dicoba kita suruh istighfar, suruh ini, tapi dia posisinya masih kayak tatapannya masih kosong kayak gitu. Akhirnya kita putusin untuk turun lagi ke shelter 2. Oh, jadi dibatalin kalau nggak jadi naik? Ya, akhirnya kita batalin buat naik. Iya, mumpung belum jauh juga dari shelter 2, akhirnya kita putusin untuk turun lagi ke shelter 2. Di shelter 2 kita coba diriin tenda, terus buat masak, buat nenangin dia, kasih air panas. Sebagian udah diriin tenda, sebagian juga kita buat ngubungin teman kita yang di base camp. Kebetulan kita udah coba HP kita kan ngubungin teman-teman kita yang di base camp, nggak bisa. Dan alhamdulillahnya orang Palembang bisa ngubungin temen kita yang di base camp itu. Kebetulan dia juga kenal sama teman kita yang di base camp. Jadi, ini teman-teman Bang Ardi kan tadi udah dibilang Mas, kayak ini coba gua hubungin kan, kita udah cuma ngubungin nggak bisa, dia juga coba, ternyata dia bantu ngubungin juga, dan akhirnya dia bisa ngubungin Bang Ardi teman kita yang di base camp. Udah dikasih tahu kejadiannya ininya, akhirnya dia mutusin teman kita yang di base camp itu buat naik. Kita suruh ngecamp, suruh tinggal di situ dulu. Kita udah coba ngangetin badan dia pakai blanket, pakai ini, kita coba ngumpul ngajak dia bicara biar dia nggak kosong banget pikirannya. Kita nunggu sampai jam 11 malam, akhirnya teman kita yang dari base camp Bang Ardi dan teman-temannya 2 orang nyampe juga. Cepet banget itu naiknya, kita aja nggak, ini Bang Ardi bukan teman kita kan gitu. Kita juga sempet panik juga, sempet takut juga kan. Waktu di dalam tenda dia mengimangin nama gua sama temen gua Bang Jen. Iya Bang. Akhirnya dia sampai juga, kita ngobrol-ngobrol, terus dia coba bikin api unggun di depan tenda kita. Ngobrol, terus dia nyuruh istirahat. Dia juga nggak nyaranin buat turun malam itu juga, buat turun temen gue yang cewek ini. Yeah. Dia nyuruh istirahat dulu besok paginya. Jadi setelah kita istirahat, dia bangun teman kita itu bergadang. Kita sebagian teman-teman gue juga ada yang nemenin dia bergadang. Untuk yang si Sela itu tadi kan setelah dibawa ke shelter 2, shelter atau posisi? Shelter 2. Itu kan dalam posisi dia masih belum sadarkan diri, atau masih dalam keadaan kesurupan itu tadi, atau gimana? Jadi waktu pas bawa turun itu dia udah lumayan agak sadar, cuman ya? Tatapannya masih kosong. Cuman kita ajak ngobrol aja masih diem. Tapi terus sama teman saya yang cewek namanya Ruby masih terus diajakin ngomong. Jangan didiemin terus sama kata temen gua. Kita tetap backup terus sampai turun. Cuman kita nggak posisi, kita tuntun aja, nggak kita tandu. Tapi di tenda itu selama malam itu di tenda itu posisi maksudnya si Sela itu masih tetap udah bisa diajak ngomong atau enggak? Dia masih diem aja, kita ajak ngobrol dia diem aja, cuman dia lebih ke banyak marah-marahnya dia. Oh, jadi lebih sensitif lagi. Dia lebih sensitif lagi. Di dalam tenda itu lebih sensitif. Gua tanyain, dia lebih sensitif lagi. Coba kita ajak ngobrol, dia kadang diem, kadang marah-marah. Ya udah kita tetap backup dia, jaga dia terus. Tapi jangan sampai dia ini, kita setiap menit kita tanyain terus. Ini akhirnya udah sekitar jam mau mendekatin subuh, dia udah bisa tidur pulas juga tuh di situ. Ya, tadi yang di pagi hari itu sebelum turun kita coba briefing dulu karena ada sedikit pro dan kontra juga kan. Karena di sisi lain gue juga nggak enak kan dia
Masa gua nggak ikut turun nganterin dia turun. Di sisi lain juga ada teman-teman gua yang harus gua backup ke atas, naik ke atas. Waktu gua di situ kita coba rundingin, akhirnya nemu solusi. Gua tetap nganterin teman-teman gua naik. Teman gua yang cewek ini, si Sela ini, turun sama Bang Ardi sama teman gua yang satu lagi Bang Jack yang dituain di situ. Bang Jack lebih mengalah buat turun, dan gua akhirnya ngalah buat nganterin teman-teman gua yang dari Jakarta naik ke puncak. Ya. Pas akhir kita lanjutin perjalanan itu sekitar 7:30 ya. Kita udah prepare, kita nitip tenda juga sama yang camp di sana, nitip keril. Kita muncak dari situ. Pas kita lihat, ternyata tempat kejadian yang semalam terjadi itu jurangnya dalam banget. Oh, Kita gila ini, kalau ini jatuh anak orang bisa mati. oh. Jadi dia untuk kemiringannya sendiri itu jurang? Dalam banget, dia miringnya nggak kayak gini, cuman langsung kayak gini miringnya. Cuman miringnya kayak gini lah posisinya itu. Pas kita lihat itu dalam banget. Jadi itu dia berarti pas dia jatuh ke jurang itu nyangkutnya itu Di akar pohon. Oh, di Jadi akar kita naik itu pohon. posisi naik itu kan naiknya itu tebingannya curam kayak gitu, curam. Jadi kita pas naik itu saling pegang-pegangan. Nah, pas dia itu kayak pleset itu jatuh. Cuman kakinya itu masih kelilit akar. Kayak kelilit akar gitu. Kita coba tarik kan, coba benerin, masih berat banget di situ kan. Udah 8 orang baru bisa. Coba kita bacain doa, akhirnya bisa juga kan. Nah itu kita lanjutin yang itu dalam banget jurangnya asli. Teman-teman gue aja gila ini kalau jatuh alam ini. Itu perkiraan berapa meter kedalaman? Sampai 100 meter ya paling. Ya sekitar 100 meteran. 100 meteran lah ya. Itu kiri kanan jurang semua. Itu posisi naik kayak gini. Semeru aja blank 75-nya berarti 75 meter ya? Iya. Kalau Jadi dia dalam kayak gini. Jurangnya itu. Kita juga wah, gila ini jurang dalam banget ini, kalau di sampai jatuh nggak ketolong bahaya banget. serem juga ya. Iya. Jadi kita ngobrol, wah gila ini, untung kita ngelanjutin. Pas kita sampai di atas ternyata ada kuburan juga di sana. Oh, di sana itu Iya, ada makam. gua lupa nama makamnya itu. Oh, mungkin makamnya itu termasuk juru kunci di sana atau gimana? Seperti kayak di Salak gitu kan ada makom ya, makom Iya, Salak. kayak makom aja sih dia, kayak ya? sebenarnya Sebuah petilasan iya, aja. petilasan Ya. aja di sana. Wah, kita kaget juga, kalau malam kita nggak tahu mungkin di sini lumayan juga. Soalnya dari shelter 2 ke puncak itu perjalanan lumayan juga. Itu sekitar ada, kalau jalan normalnya, kalau saya jalan normalnya mungkin sekitar 8 jaman itu. 8 jaman ya. Lumayan juga sih itu. Jadi kalau mau kalau teman-teman pendaki lain yang nggak mau kemalaman di jalan, bisa jalan dari pagi ya. Iya, dari pagi dari base sih. camp itu ya. Ya kalau bisa sih langsung tembusin ke Padang Savana Edelweissnya sih. Kalau bisa jangan banyak berhenti. Kalau gua saranin sih jangan terlalu banyak berhenti, karena tempat buat ngecamp di sana sedikit banget. Nggak kayak, jangan samain kayak gunung-gunung di daerah Jawa deh, asli. Terus kalau kita dapet larangan atau dikasih tahu orang, kalau bisa sih ikutin aja. Karena kita nggak tahu, kita cuma pendatang. Iya, cuma pendatang. Jadi gue putusin itu, gue yang naik itu orang 6 dari anak-anak gue, 2 orang lagi dari orang teman baru kita dari Lahat yang nolongin kita semalam. Kita coba memuncak, naik ke puncak. Habis dari puncak kita ngeliatin, wah ternyata tempat ngecamp itu minim banget di sana, dan jalurnya ekstrim banget. Emang kalau malam, kalau benar-benar nggak hati-hati,
nyawa bisa melayang. Ya. Kayak kemarin banyak juga kan kejadian-kejadian yang apa namanya, yang pendaki yang meninggal. Iya. Itu waktu tahun-tahun lalu itu ya. Iya. Soalnya kita udah nyampe puncak, kita turun juga ke Mandalawanginya. Dari Mandalawangi kita naik ke puncak Merapinya. Jadi Dempo itu sebenarnya gunung indah banget. Jadi puncak sama kawah Merapinya itu berbeda. Kalau di sini ya ibaratnya kayak Pangrango. Iya. Pangrango ya. Dan gue sempet takjub juga sih. Gue pas nyampe puncak Merapi itu kabut banget. Jadi pas kabut itu ada orang yang ngasih tahu, Mas ajanin aja, insya Allah kebuka kabutnya. Kita coba ajanin tuh sama temen gue, sama si Buyung itu diajanin tuh. Pas diajanin bener kabutnya hilang, langsung kebuka ya. Iya, itu wah sempet kaget juga sih, kita percaya nggak percaya juga, tapi emang itu kenyataannya. Ya luar biasa lah ya, apa namanya, keajaiban azan itu ya. Sebenarnya bisa menolong kita juga sebenarnya ya. Gue juga sempat kaget, percaya nggak percaya, tapi itu nyata, kita ngerasain. Gue juga ada, ibaratnya ada, gue nggak sempat ngerekam tapi gue ada foto-fotonya. Ya mungkin nanti bisa kita tayangin ya, kayak foto-foto atau waktu pendakian. Iya. Mas Redo ini nanti di akhir video atau di awal video. Jadi setelah kita muncak, kita foto-foto, teman-teman gue udah pada ini beres foto-foto, kita turun lagi tuh. Nyampe shelter 2 itu kita jam 4. Dari turun itu dari puncak, kita turun ke shelter 2 itu sampai jam 4. Kita berhenti, kita masak, makan, kita prepare buat turun. Sebenarnya berani nggak berani itu kita melanggar lagi. Turunnya itu kejadiannya maghrib, ketemunya maghrib juga, malam juga. Cuman karena kita bentrok dengan waktu juga dan kita ngejar juga waktu. Iya. Itu sebenarnya hanya cuma maghrib aja yang nggak boleh lewat, atau selepas maghrib itu boleh? Enggak. Kalau udah lewat maghrib udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh. Nyaranin saran mereka sih seperti itu. Ya, kalau habis maghrib dimanapun itu, kalau bisa cari tempat buat diriin tenda. Iya. Tapi bener juga ya, kalau kita kan sebagai misalnya sebagai orang jauh, gitu kan pasti kan mengejar waktu. Dengan apa namanya? Dengan jatah cuti gitu kan ya. Enggak, karena kita ini kan kebanyakan teman-teman gue kan dari daerah Jawa ya. Jadi biasa naik gunung itu kan kalau daerah Jawa itu malam hal yang biasa ibaratnya. Banyak banget anak-anak yang naik malam. Malah mereka ibaratnya naik malam itu lebih nggak kerasa gitu loh. Iya, dibandingin sih, atau nyampe capeknya itu nggak kerasa banget kalau naik malam. Jadi udah kayak biasa aja di Jawa aja. Jadi yang kita gua saranin sih jangan samain di tempat satu daerah ke daerah lain, itu jangan disamain. Itu berbahaya banget, jangan pernah nyempelin, jangan diikutin gitu ya. Karena kita kepepet, ngejar waktu juga, akhirnya kita putusin buat turun. Lagian juga stok makanan kita udah habis banget di situ. Cuma ada sisa air, kita akhirnya udah jam 5 kita turun ke bawah ngambil air, kita persediain, udah packing, udah prepare semua, udah beres. Kita turun tuh jam setengah 6 tuh kita turun. Kita turun itu orang 8 ya, kita turun itu jaraknya itu nggak jauh, 50 meter itu kita jalan itu beriringan kayak orang gerak jalan aja udah gitu. Kita break dulu di situ, kita coba ngobrol, kalau bisa jangan sampai jaraknya jauh. Kalau ada yang capek atau ada yang apa, ngomong aja, kita paksain aja di situ, kita bismillah aja, kita pasrahin aja lillahi ta'ala aja sama yang kuasa. Jadi kita turun itu kita panggil-panggilan aja, setiap berapa menit jalan kita panggil, kode-kodein, kita panggil, kayak gua panggil Yung, aman belakang, aman.
ton belakang tengah aman aman. Jadi sepanjang jalan itu sampai pintu rimba kayak gitu terus. Setiap 2 menit sekali kita manggil terus buat mastiin bahwa di belakang kita ini aman, terus di depan aman. Sampai pintu rimba itu sekitar jam 11 malaman. Dari pintu rimba itu kita break lagi, kita istirahat dulu jam 11 malam. Udah jam 11 malam kan, kita juga udah capek, udah pada ini. Kita coba minum-minum dulu, kita istirahat dulu, selangin badan. Setelah beres break, kita lanjutin lagi perjalanannya. Gitu ngelewatin kebun-kebun teh. Nah, dari kebun teh itu udah sejam lewat, kok belum nyampe-nyampe. Perasaan kemarin gue dari base camp sampai pintu rimba itu sekitar 1 jaman. Kok ini udah 1 jaman, udah hampir jam 1, kok belum nyampe base camp. Wah, ada yang nggak bener nih. Terus temen gue nyeletuk, kok ini kita ngelewatin ini lagi, perasaan tadi kita udah ngelewatin ini. Wah, nggak bener nih. Akhirnya kita coba berhenti dulu, kita nenangin diri kita dulu. Wah, kita ini kesasar nih kayaknya nih. Kayaknya kita diputar-putar terus di sini terus nih, di area kebun teh mulu nih, nggak nyampe base camp. Itu kita udah pikiran teman gua udah ngeluh aja, yang cewek kan, kok nggak nyampe. Gua sama teman gua coba ngubungin teman-teman gua yang di base camp. Udah akhirnya sekitar 10 menitan gua ngubungin, akhirnya nyambung juga ke teman gua. Kita ngomong bahwa kita tersesat di kebun teh, kita belum nyampe. Temen gua nyaranin buat tetap di situ dan nyalain senter buat kode biar mudah ditemuin di kebun teh. Senter ke atas. Soalnya kan lampu-lampu di sana juga nggak ada selain senter kita doang kan. Selang beberapa kita nungguin sekitar setengah jam, akhirnya mereka nemuin kita juga tuh di kebun teh. Dan yang pas kita lihat ternyata yang nyari kita lumayan ramai juga. Kita wah, kok ramai banget yang nyari kita. Berarti ini dia kekompakan di teman-teman di base camp itu. Iya, mereka benar-benar kompak banget. Mereka benar-benar ibaratnya solidaritas mereka itu benar-benar kuat banget. Mereka juga ibaratnya nggak nganggap kita orang asing juga. Kebetulan juga mungkin yang dihargain teman kita Bang Ardi itu lumayan dihargain juga di sana juga. Gitu. Waktu yang tersesat kan posisi suruh diam gitu ya. Iya. Apa nggak ada udah berdoa atau membaca surat-surat Al-Quran atau gimana gitu? Waktu pas kita tersesat itu kan kita coba, wah ini nggak benar nih kita. Temen gue coba salawatan terus, ya biar kita nggak panik, kita berhenti dulu. Gua sama temen gue coba ngubungin yang lain, yang temen gue yang cewek ini salawatan terus, dan lumayan gede juga salawatan dia kan, boleh ngaji juga, yang supaya kita teman-teman gue yang lain nggak ikut panik juga. Kita nyampe, mereka setengah jam mereka nyari, kita nungguin, akhirnya mereka sampai. Dan pas gue lihat kan rame, mereka juga bawain carry-carry kita sampai ke base camp. Yang kita cari temen kita yang cewek dulu. Pas kita lihat dia udah ceria, lumayan ceria. Sela itu tadi. Iya, Sela juga lumayan. Kita udah mulai agak tenang juga kan, gue sama temen gue yang lain udah tenang juga. Alhamdulillah nih udah baikan, udah nggak kayak kemarin diem aja. Tapi nggak dicari tahu atau nggak ditanya dia mengapa waktu itu mengalami kayak blank, tatapannya kosong atau segala macamnya, itu nggak ditanya itu Mas Redi? Kita belum sampai base camp, kita cuma memastikan dia udah sehatan aja, udah kembali normal aja, udah aktif lagi. Kita belum sempat nanya-nanya, kita langsung bersih-bersih, mandi, beres-beres. Habis kita beres-beres, kita makan. Habis makan, kita disaranin buat istirahat dulu. Dan itu juga kan si Selanya juga udah ibaratnya udah malam juga, teman kita yang cewek udah malam juga kan, udah mau pagi. Dia udah tidur juga, jadi kita belum sempat nanya-nanya juga kan, ngobrol-ngobrol. Kita coba istirahat dulu sampai besok pagi. Besok paginya kita baru tanya-tanya dia.
dia malah nggak ingat apa-apa. Waktu kita besok paginya kita tanya, kita ngobrol, lu inget nggak waktu ini jatuh? Enggak. Dia jawab malah enggak, dia nggak ingat apa-apa. Jadi setelah kejadian itu, setelah semuanya sampai base camp, baru melanjutkan lagi perjalanan ke Jakartanya itu. Jakarta. Langsung atau bermalam dulu atau siangnya kita lanjutin, kita siangnya habis zuhur itu. Habis zuhur kita jam 9 pagi itu kita bangun terus kita bersih-bersih, kita packing ulang, udah beres packing ulang jam 10 kita diajak keliling-keliling kebun teh sama teman kita yang di sana, diajak ke tempat-tempat yang bagus, view yang bagus di sana, Penanggalan Kampung 4. Habis kita keliling-keliling kebun teh di sana, tempat-tempat yang bagus, habis zuhur kita lanjut pulang ke Jakarta. Mas Redo, jadi buat teman-teman pendaki, khususnya pendaki wanita yang sedang mengalami menstruasi atau lagi mengalami halangan lah gitu ya, ngalaminnya, lebih baik kalau misalkan kejadiannya belum kalau dapetnya pas udah dari rumah, mending ditunda dulu ya. Gue saranin sih kalau buat perempuan, cewek-cewek yang kalau lagi berhalangan, kalau emang udah tahu berhalangannya dari rumah, lebih baik ditunda dulu untuk menjaga keselamatan dan yang lainnya, yang tidak diinginkan, hal yang tidak terjadi. Kalau emang udah dapetnya pas lagi naik, gua saranin sih buat temen-temen cewek itu yang naik, buat selalu ngajak ngobrol terus, jangan biarin dia diem bengong, supaya harapannya nggak kosong. Biasanya percaya nggak percaya sih ya, biasanya kalau katanya sih mitosnya kalau cewek lagi dapet itu kan suka ngeluarin bau amis itu yang mengundang ya makhluk halus untuk mendekati. Ya, betul. Oke, itulah tadi cerita misteri yang dibawakan oleh narasumber kita, Mas Redo, yang telah menceritakan pengalaman backpackeran Mas Redo ke Gunung Dempo pada tahun 2015 lalu. Jangan lupa untuk selalu support dan dukung channel kami, Jejak Backpacker. Like, komen, dan share. Tentunya jangan lupa subscribe dulu.